Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farad Adi dengan NIM 114230026 dari blok 6 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan akan membahas acara 6 mengenai tracking GPS pada kampus 1 UPN Veteran Yogyakarta. Di mana aplikasi ataupun software yang kita gunakan pada acara kali ini ada dua, yaitu MapSource dan yang kedua itu adalah ArcGIS ataupun ArcMap. Langkah pertama kita bisa masuk ke Open Map Source, kemudian ke bagian File, klik Open. Di sini kita masukkan data waypoint terlebih dahulu, Open. Nah, dari waypoint tersebut kita klik keseluruhannya ini. Kemudian kita masuk ke File, Save As. Di sini kita save dengan nama titik. Kemudian tipenya yaitu DXF dan kita save. Dan jangan lupa untuk dokumen extendnya kita ganti ke use UTM koordinat. Lalu kita bisa oke. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa ke file lagi, ke open. Setelah itu kita masukkan track. Di sini track kita klik track terlebih dahulu. Kita paskan dengan show selected track on map. Setelah itu kita bisa masuk file, save as kembali, dan kita bisa beri keterangan jejak dengan save as type-nya tetap ke DXF. Kemudian save, use IPM koordinat, lalu klik OK. Kemudian langkah selanjutnya masuk ke ArcMap atau ArcGIS. Langkah pertama itu masuk ke layar, klik kanan pada layar, bagian Properties, masuk ke bagian koordinat sistem dan pilih WJS 1984 UTM Zone 49S, apply dan klik OK. Kemudian langkah selanjutnya itu kita add data, masukkan data jejak dan titik pada hasil map source tadi, klik OK. Nah, di sini langkah selanjutnya itu kita bisa klik titik. Untuk titik kita bisa klik bagian poin. Sebelumnya kita bisa uncheck list annotation, polyline, polygon, dan multipatch dan menyisakan poin. Kemudian pada poin tersebut kita klik data, kemudian ekspor data, masukkan ke folder acara 6 dengan nama titik 2. Titik 2, save as type-nya tetap ke save file, dan ekspor data, lalu klik OK. Kemudian setelah itu kita masuk ke jejak. Untuk jejak kita uncheck list annotation, point, polygon, dan multipatch dan menyisakan polyline. Di polyline kita masuk ke bagian data, ekspor data, sama seperti tadi kita masukkan di folder acara 6. Kita ganti namanya menjadi jejak 2 dengan tipenya save file dan klik OK. Oke. Kemudian kita uncheck list titik dan jejak 1 hasil DXF map source. Kita menyisakan titik titik 2 dan jejak 2 berupa save file. Kemudian kita masuk ke titik 2. Di titik 2 kita masuk ke open attribute table. Di sini open attribute table kita pilih select reef name yang ada keterangan waypoint-nya. Setelah itu, setelah memilih select reef name waypoint, kita ke show selected record. Setelah show selected record, kita masuk ke titik 2 kembali. Dari titik 2 kita bisa ke start editing ataupun edit feature, kemudian start editing.
Kemudian kita klik continue. Nah, di sini kita bagian ref name yang mana waypoint tersebut kita ganti dengan angka 1 sampai 5 sesuai dengan titik tracking yang sudah kita lakukan. Di mana untuk visible ALD kita ganti menjadi 1. Untuk kantin itu 2. Lapangan itu titik 3. Untuk parkiran itu 4. Parkiran itu 5. Dan rumah kaca adalah titik 4. Setelah itu kita bisa ke editor, stop editing, dan kita save. Kemudian setelah kita save, kita bisa masuk ke titik 2, ekspor data. Kita save lagi di folder acara 6 dengan nama titik 3. Tipenya tetap save file, kemudian save. Kemudian kita bisa unchecklist titik 2. Setelah itu klik jejak. Pada jejak kita start editing terlebih dahulu. Oke, jejak 2. Kemudian setelah start editing pada jejak 2, kita masuk ke edit verticals. Dan kemudian setelah itu kita bisa masuk ke bagian delete vertex. Kemudian kita bisa merapikan titik-titik yang tidak kita butuhkan dengan cara bisa kita klik ataupun kita hold.
Setelah kita merapikan eh, node yang ada di plottingan kita ataupun tracking, kita bisa klik editor lagi dan stop editing. Eh, Lalu kita klik yes. Ntar kita rapikan terlebih dahulu. Stop editing, jejak, oke. Setelah itu kita bisa ke bagian titik 3 dan dari titik 3 ke bagian properties. Dari properties kita masuk ke bagian simbologi, kategori. Di sini value filenya kita ganti ref name dan select all, kita add all value terlebih dahulu. Setelah itu kita unchecklist all other value dan klik salah satu titik dan property for all symbol. Dari property for all symbol kita edit symbol. Di edit symbol ini kita masukkan tipe propertasnya itu adalah karakter mark symbol dan kita tambahkan 2. Di sini titik pertama itu kita masuk ke bagian lingkaran yang dalamnya putih dengan size-nya 16 dan offsetnya itu adalah 16. Size-nya yang ini itu adalah 18. Kemudian untuk titik kedua itu kita ganti ke karakter marker simbol, gunakan titik yang berwarna hitam dengan size-nya itu juga 18 dan Y-nya juga 16. Dan titik ketiga kita titik kedua kita ganti colornya menjadi lapis lazuli. Kemudian titik ketiga itu kita ganti fontnya menjadi Esri IGL Font 23 dan masuk ke bagian ini dengan garis tegak Y-nya itu yaitu sebesar 5. Lalu klik OK. Oke. Kemudian kita bisa masuk ke bagian label. Kita bisa label feature in this layer yang kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian label field-nya itu adalah ref name. Setelah ref name kita masuk ke bagian simbol. Di simbol ini kita ganti edit simbol dengan Y offsetnya itu ialah 2 dan untuk fontnya kita ganti seperti biasa Time New Roman dengan ukuran 10 dan klik OK. Oke, masuk ke placement properties. Di placement properties kita ganti offset labelnya menjadi prefer top center all allow dan kita bisa OK, apply, lalu kita bisa klik OK. Kemudian pada jejak 2 kita masuk lagi ke bagian properties. Kita sama simbologi, kategori. Di sini kita masuk ke bagian ini, pilih dash yang kapital, kemudian warnanya itu Mars red. Kemudian kita OK. Lalu langkah selanjutnya kita klik layer, add data, masukkan data peta UPN yang telah kita download.
Lalu kita bisa add peta UPN PYK 1. Jadi hasilnya seperti ini. Cukup sekian video acara 6 yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.